Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami yaitu Jel Pietro. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berpikir logis dengan menggunakan sistem logika, induktif, dan deduktif. Filsafat. Falsafah. Filsafat adalah nama lain dari falsafah, yaitu cara berpikir yang menyeluruh dan membahas tentang pengetahuan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh manusia. Secara umum, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dari mulai pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Ini secara formal tapi ya, meskipun ilmu-ilmu tidak hanya didapatkan dari pendidikan secara formal, tetapi juga informal juga sering kita dapatkan. Dari ilmu, lahirlah pengetahuan sehingga pengetahuan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak tepat. Like most other words, deduction and induction have a common meaning related to, but different from their meaning within a system of logic. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan tentang logis atau logic, versi dari Chin dan Kramer di tahun 2008, yang artinya adalah seperti kebanyakan kata-kata lainnya, dedukasi atau deduksi dan induksi memiliki arti yang berkaitan, tetapi berbeda maknanya secara logika. Istilah logika untuk pertama kali muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kata logika diturunkan dari kata logik, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata logos, yang artinya sesuatu yang memiliki hubungan yang erat dengan pemikiran. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang berfokus pada analisis dan kesimpulan akan sesuatu pembahasan. Sehingga berpikir logis membutuhkan analisis penalaran untuk membuat sebuah kesimpulan. Berdasarkan Post-Pesel di tahun 1974. Ketika sebuah kesimpulan ditetapkan, maka harus memiliki dasar-dasar yang mendukung dan membenarkan kesimpulan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa benar atau tidaknya sebuah kesimpulan diperlukan metode ilmiah berupa penelitian dan fenomena apa yang sedang terjadi yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil tersebut. Untuk membuat sebuah teori, diperlukan beberapa prosedur, di antaranya adalah dengan cara pendekatan induktif, deduktif, dan retroduktif. Akan tetapi pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang induktif dan deduktif saja. Contoh penerapan ilmu logika dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah sebuah contohnya. Ketika manusia mengalami dehidrasi atau ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan, maka pengobatannya atau perawatannya dapat dilakukan dengan cara minum air putih atau biasa kita sebut juga air bening. Logikanya, air putih atau bening adalah cairan yang diperlukan manusia dalam menjaga keseimbangan tubuh, sehingga cairan yang hilang dari tubuh akan digantikan dengan cairan yang baru. Maka kebutuhan cairan di tubuh terpenuhi dan dehidrasi dapat diatasi. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan, namun agar sesuai dengan tujuan belajar yang berpusat kepada penalaran ilmiah, maka dilakukan analisis terhadap dua jenis penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Nah, ini pembahasan yang kita akan bahas secara tuntas, dan kami juga tidak lupa akan memberikan pemahaman berupa memberikan contoh-contoh di antaranya untuk memberikan atau memfasilitasi teman-teman bagaimana sih kesimpulan dari induktif dan deduktif tersebut. Oke, kita ke slide selanjutnya. Deduktif. Deduktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu deductive, yang berarti mengambil kesimpulan, atau nama lain dari kesimpulan bahasa Inggrisnya adalah conclusion, berdasarkan petunjuk umum yang diberikan premis dan fakta bukti kasus khusus yang dimengerti. Oke, di sini kita akan mendapatkan sebuah term atau istilah. Conclusion yaitu kesimpulan, premis adalah petunjuk, dan evidence itu adalah bukti ya, bukti-bukti yang sudah dibuktikan kebenarannya. Oke, nanti kita akan langsung ke contohnya saja. Sebelum ke contohnya, kita akan membahas lagi tentang istilah ini. Deduktif
adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan agar mendapatkan kesimpulan yang memiliki arti khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan atau menggunakan pola pikir yang bernama silogismus. Oke, untuk mempermudah memahaminya, kita membuat sebuah contoh. Contoh pertama yaitu suatu hari Thomas diberi petunjuk oleh temannya. Hati-hati, kalau nanti kejatuhan cicak berarti kamu akan ketibanan sial. Thomas seorang fanatik sekali dengan mitos, sangat mempercayai mitos dan cerita-cerita yang berada di masyarakat. Ketika sebuah petunjuk atau nama lainnya adalah premis yang diberikan oleh temannya itu langsung diterima oleh Thomas menjadi sebuah kebenaran. Padahal setiap premis atau petunjuk itu wajib dikritisi. Tidak semua petunjuk yang diberikan itu menjadi sebuah kebenaran. Sehingga untuk mendapatkan kebenaran atas petunjuk tersebut harus wajib dikritisi dan dicari tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Ketika Thomas pulang ke rumah dan membuka pintu, tiba-tiba cicak jatuh di atas kepala Thomas. Ini yang disebut fakta, bukti, evidence yang ditangkap oleh Thomas. Dan Thomas pun akan berpikir, wah, kesialan apa yang akan menimpaku? Kemudian Thomas mengambil kesimpulan, atau nama lainnya adalah conclusion, jadi saya akan ketiban sial. Apakah kesimpulan Thomas valid atau tidak? Apakah kesimpulan Thomas ini benar atau tidak? Kesimpulannya, Thomas ini adalah valid. Dalam artian ketika Thomas berpikir secara logika atau penalaran. Akan tetapi salah secara kebenaran informasinya. Ya, ini ada perbedaan ya. Logika dengan kebenaran ini kadang-kadang hampir tidak memiliki jarak atau tidak memiliki pembeda ya. Tetapi kita akan membahas lagi untuk contoh yang kedua ya. Sebelum membahas ke contoh yang kedua, karena secara ilmu pengetahuan, ternyata cicak sangat menyukai benda yang berwarna gelap. Pada bagian tubuh manusia yang memiliki warna gelap yang dominan adalah rambut yang berada di kepala, yaitu dominan apabila dilihat dari atas, yaitu cicak itu kan berada di atas sehingga akan melihat manusia yang akan terlihat langsung oleh dia, dominannya adalah kepala manusia yang ditumbuhi oleh rambut ya bagian atasnya yang berwarna hitam. Inilah alasan mengapa cicak sering menjatuhkan diri di kepala manusia. Contoh kedua untuk logika deduktif. Contoh membuat silogisme sebagai berikut. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Ini berposisi atau berkedudukan sebagai premis mayor. Ingat, premis itu adalah petunjuk. Yang kedua, Ratna adalah makhluk hidup, berkedudukan sebagai premis minor atau petunjuk minor. Jadi, Ratna memerlukan udara. Ini menjadi sebuah kesimpulan atau konklusinya. Kesimpulan yang diambil bahwa Ratna memerlukan udara adalah penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari kedua premis yang mendukungnya. Ya, ini adalah contoh kedua dari penalaran deduktif. Kita masuk ke pembahasan induktif. Induksi atau induktif merupakan cara penarikan kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi atau induktif ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Dari namanya sudah kelihatan ya, induktif artinya mengambil kesimpulan untuk kebenaran umum atau bisa dikatakan melakukan generalisasi, ya diambil secara umumnya saja. Kita akan ke contohnya. Contoh pertama adalah premis 1 atau petunjuk 1. Saat ke pasar beli barang, ternyata penjualnya ramah. Premis 2 atau petunjuk 2, waktu beli besi di toko besi yang besar, itu penjualnya juga ramah. Premis ketiga, Andre, si pengusaha kaya di Indonesia, juga orang yang ramah. Maka dari ketiga petunjuk tersebut, dari ketiga premis tersebut, maka diambillah conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya, semua orang yang ramah pintar berdagang. Apakah ini benar? Belum tentu. Karena sebuah kesimpulan harus diuji dengan adanya atau dicek juga dengan bukti-bukti atau adanya evidence based. Ya khususnya evidence based practice. Contoh yang kedua,
60% perawat dalam sampel mendukung kegiatan praktik swasta independen dalam keperawatan. Conclusion atau kesimpulannya, 60% dari semua perawat mendukung kegiatan praktik swasta independen dalam keperawatan. Apakah kesimpulan itu benar? Padahal ini hanya premisnya cuma satu ya, petunjuknya cuma satu ya. Ingat sekali lagi bahwa sebuah kesimpulan itu harus didukung dengan sebuah bukti-bukti atau evidence ya. Kalau misalkan teman-teman berada di keperawatan atau di kesehatan, maka teman-teman harus ketika menyimpulkan sesuatu hal yang berhubungan dengan sebuah ilmu, maka harus didukung dengan evidence ya, atau bukti-bukti, atau biasa disebut sebagai evidence based practice. Ya, bisa dilihat dari jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel penelitian yang bersifat ilmiah. Ya, begitu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa.